Ya, pemirsa, industri ban nasional saat ini tengah menghadapi tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri, dan tekanan ganda tersebut dipicu pelemahan daya beli masyarakat dan juga pembatasan impor di sejumlah negara yang dikhawatirkan akan menggunduli daya saing industri ban nasional. Industri ban nasional kini berada di ujung lintasan dan terancam gagal mencapai garis finish di akhir tahun 2025 seiring tekanan yang muncul dari dalam dan luar negeri. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia seperti dikutip media mengatakan pasar domestik tengah mengalami penurunan permintaan akibat pelemahan daya beli konsumen. Sedangkan dari sisi ekspor, industri ban nasional juga menghadapi sejumlah hambatan di beberapa negara. Salah satunya adalah ekspor ban ke Amerika Serikat yang sempat tancap gas dengan tarif bea masuk 0% dan juga adanya fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP untuk negara berkembang. Namun dengan adanya penerapan tarif resiprokal oleh Presiden Trump, tarif bea masuk produk Indonesia ke negeri Paman Sam menjadi mahal. Sementara itu nilai ekspor ban nasional di sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, nilai tersebut turun 10,78% secara tahunan dibandingkan tahun 2023, 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun pangsa ekspor terbesar produk ban Indonesia adalah negeri Paman Sam, yaitu 800,4 juta dolar Amerika Serikat. Negara berikutnya Jepang 100,4 juta dolar dan Malaysia 77,58 juta dolar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekspor ban tersendat, industri ban terancam gembos. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia. Dan langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Aziz. Selamat ketemu ini, sudah lama nggak ketemu. Baik, terima kasih juga Pak Aziz atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu kepada pemirsa. Seperti apa sih kondisi terbaru begitu dari industri ban di tanah air saat ini begitu Pak Aziz? Silakan. Pak Prasetyo dan para persawan IDX terhormat, ban itu terbuat dari karet. Jadi sebagai satu catatan sejarah, karena ada pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya. Harus diingat oleh para pendengar sekalian bahwa salah satu berperan besar yang memenangkan revolusi rakyat mencapai kemerdekaan 45 adalah karet. Karet diselundupkan dari Singapura dari Sumatera Utara, dari Sumatera Timur ke Singapura oleh seorang pahlawan besar yaitu John Lee. Dia disebut Sea Devil of Southeast Asia karena dialah yang bisa menyelundupkan karet, karena kita nggak punya devisa, yang laku cuma karet. Maaf. Karetlah yang membawa laskar raksar rakyat di Sumatera Timur untuk membeli senjata. Karet itu diselundupkan dari karet rakyat dan juga dari sisa-sisa produksi daripada perkebunan Amerika di Wingfoot dan Kisaran. Saya masih ingat karena saya sudah hidup di bawah 7 presiden, bahwa karet itulah yang membeli senjata, dan hasil karetlah yang membunuh Jenderal Spoor, Jenderal Belanda di Sumatera Timur. Ini harus kita ingat. Ini perlu saya ingatkan karena hari ini hari pahlawan 10 November 2025. Oleh karena itu, karet adalah salah satu faktor penting membuat ban. Terima kasih. Baik Pak Aziz, nah lantas bagaimana dengan kondisi industrinya sendiri begitu saat ini? Apakah Anda melihat memang tantangannya masih ada atau seperti apa nih Pak Aziz? Industri ban Indonesia ini adalah adalah pahlawan yang dilupakan. Karena makanya sewaktu saya diundang oleh ICBC, Indonesian China Business Council, saya dengan keras mengatakan bahwa Cina jangan coba-coba merusak industri karet di Indonesia yang mulai tumbuh. Walaupun Indonesia, seluas Indonesia tidak punya pabrik banyak seperti Thailand. Thailand itu ada 40-an pabrik ban. Oke. Yang terbanyak dari Cina. Indonesia sih tidak begitu besar, cuman harus diingat
Indonesia ini sudah ada pabrik pada 1930-an, yaitu Goodyear Indonesia. Sudah itu tahun 61-an ada Intirep dan pabrik ban Palembang di Surabaya yang tutup tahun 90-an. Itu adalah pionir-pionir industri ban di Indonesia. Sudah itu muncullah Gajah Tunggal, industri karet deli di Medan. Oke. Itu kira-kira tahun 60-an. Jadi kita ini sudah lama, Pak. Jauh mendahului sebelum Vietnam, Malaysia maupun Thailand. Tapi sekarang kita tertinggal jauh karena pemerintah kurang perhatian. Buktinya kurang perhatian, di Asia Tenggara ini cuma Indonesia yang pabrik bata tutup. Bata itu karet alam loh, Pak. Jadi Baik. perlu saya gambarkan sedikit, Pak. Ya. Karena perlu sentuhan sejarah, Pak. Dulu tahun Ya, 17 tahun 1734 apa 1340 ya. Itu VOC bikin peraturan. Kalau ada kalau ada kebun karet seluas 300.000 hektar, maka diharuskan membangun pabrik. Itu peraturan VOC, bukan pemerintah Indonesia, VOC, Ya, ya. kolonial waktu itu. Maka berdirilah pabrik ban bata di Kalibata yang sekarang sudah tutup karena ada karet di sekitar Kalibata dulu pohon karet sampai ke Cianjur ya Pak ya. Sudah itu berdirilah tahun 1931 itu Oke. Goodyear di Bogor untuk menyerap karet dari Uni Royal Sumatera Timur yang dikirim melalui kapal-kapal kecil ke Pulau Jawa ini. Jadi karet itu punya fondasi sejarah yang panjang. Oke. Makanya sebagai bekas direksi Intirep perusahaan negara, di dinding pabrik itu ada satu catatan Bung Karno. Pabrik ini dibutuhkan untuk mengangkut barang dan prajurit. Baik. Maksudnya Bung Karno, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang, Oke. barang itu dibutuhkan. Terima kasih Pak. Baik Pak Ajis. Nah lantas kalau kita bicara mengenai produksi, volumenya seberapa besar, kemudian penjualannya sendiri saat ini untuk industri ban di tanah air, apakah memang sudah sesuai target atau bagaimana nih Pak Ajis? Sudah Pak. Jadi gini, itu kalau kita lihat license capacity ya. Ya. Sekarang ya kita license-nya sekarang. Karena ada 2 pabrik baru dari Cina baru masuk. Termasuk Hankook. Sudah masuk kan beberapa tahun yang lalu. Itu kita itu bisa membuat ban 95 juta tiap tahun bisa. Tapi yang itu license capacity-nya ya. Tapi yang kapasitas yang bisa kita pakai cuma separuhnya. Baik untuk ekspor, baik untuk pasar dalam negeri, maupun untuk pabrik mobil. Itu paling semuanya itu kalau dikumpul-kumpul, saya lihat datanya dulu tuh, Ya. kurang lebih itu 40, ada lebih daripada totalnya itu, ya dengan ban sepeda motor itu 83. Tapi untuk ban mobil itu kurang lebih separuhnya deh, kira-kira 40 Oke. jutaan, 40 sampai 45 jutaan. Jadi jauh di bawah. Terus Oke. masih banyak sebetulnya kapasitas. Nah, makanya waktu ketemu ICBC, saya keras mengatakan, jangan coba-coba masuk lagi Indonesia. Sudah cukup ada 3 pabrik Cina besar masuk Indonesia. Baik. Itu mereka dengarkan. Saya terima kasih pada industriawan Cina, mereka dengarkan. Sebelum masuk mereka permisi dulu sama kita. Sekarang. Baik Pak Ajis. Nah ini menarik. Lantas kalau kita bicara mengenai pangsa pasar produk dan ban nasional di dalam negeri sendiri, bila dibandingkan dengan mancanegara, seperti apa? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Ajis ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih nilai ekspor produk ban Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana nilai ekspor produk ban Indonesia di periode tahun 2024 lalu secara tahunan. Kalau kita bandingkan di tahun 2024 ada 1,6
miliar dolar Amerika Serikat nilainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 yang 1,8 miliar, berarti memang ada sedikit penurunan sekitar 10,78% ya untuk nilai ekspor produk ban Indonesia di tahun 2024. Dan kita lihat bagaimana dengan pangsa ekspor ban Indonesia. Nah ini dia, kita akan cermati daerah atau di negara mana saja begitu. Memang kita lihat Amerika Serikat masih menempati posisi teratas ya, ada senilai 800,4 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2024, kemudian menyusul ada Jepang 100,44 juta, kemudian Malaysia 77,58 juta dolar, kemudian ada Filipina, Singapura, Meksiko, Kanada, Inggris, Thailand, dan juga Italia. Ini dia pangsa ekspor ban Indonesia di tahun lalu. Dan berikutnya, bagaimana dengan penjualan wholesale mobil baru industri otomotif Indonesia yang memang menjadi salah satu penopang dari industri ban di tanah air. Kita lihat untuk penjualan wholesale mobil baru dengan tentang waktu Januari sampai dengan Oktober 2025, di mana di tahun ini 634.844 unit kendaraan yang berhasil terjual dari produsen ke distributor begitu, wholesale begitu. Tapi kalau kita sandingkan dengan Januari sampai dengan Oktober 2024, ada penurunan sekitar 10,6% dari 710.406 unit tadi di tahun 2024, kemudian tahun ini menjadi 634 ribuan unit. Jadi memang ada penurunan 10%-an, sementara target penjualan mobil tahun 2025 adalah 900.000 unit. Itu dia dengan beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Aziz. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya pangsa pasar produk ban Indonesia? Apakah memang domainnya ataupun paling besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri atau ekspor juga ini Pak Aziz? Oh, kita lebih besar ke ekspor Pak daripada dalam negeri. Karena dalam negeri ini itu banyak sekali import ban, baik yang legal maupun ilegal. Nah, ini yang mengganggu industri ban dalam negeri. Kita sudah terima kasih sekali ya Pak Purbaya mau turun lihat baru ini menteri yang memperhatikan pelabuhan-pelabuhan yang resmi ditanyakan pada bea cukai. Tapi jangan lupa Pak, menurut Sri Mulyani ada 33 port of entry masuk ban ke Indonesia yang mungkin beberapa daripada port of entry pelabuhan itu tidak ada bea cukainya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana terganggunya pasar dalam negeri Indonesia karena dari ban import tersebut. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena tanpa pasar dalam negeri yang kuat, bagi industri ban itu berat untuk mengekspor. Karena itu kan saling kait-mengkait. Kadang-kadang harga daripada ban ekspor itu kan harus jauh lebih rendah karena daripada dalam negeri untuk kita mendapat pasar di sana. Jadi itu satu persoalan. Persoalan lain adalah bahwa kita nggak bisa memproduksi terlampau banyak karena dolar yang begitu tinggi, 16.600 lebih tuh kemarin itu ya, itu kan lebih mahal Pak. Ya toh. Nah, sedangkan bahan baku pabrik ban itu boleh dikatakan yang sebagian besar impor. Boleh dikatakan 72% itu bahan bakunya diimpor. Yang pada tahun 98 sebelum krisis itu ada banyak pabrik-pabrik chemicals di Indonesia yang mendukung pabrik ban yang pada tahun 98 itu mundur. Jadi the worst situation itu sebetulnya di Indonesia ini, khusus apalagi ban itu ya, terjadi pada 1998 sampai 2004. Disitulah mulai terjadi gangguan kestabilan daripada industri ban. Oke. Kalau kaitannya dengan pergerakan harga dolar sebenarnya mempengaruhi ya terkait dengan produksi ban sendiri di bagian yang mana, bahan bakunya atau ada teknologi lain atau bagaimana nih Pak Aziz? Bahan bakunya, mesin moldnya, kalau ada perubahan permintaan ataupun perubahan mobil-mobil seperti mobil listrik itu kan perlu mold Pak. Mold itu kan cetakannya, itu kan harus diimpor. Iya. Ya. Jadi bahan bakunya itu dan pengembangan daripada industri itu kan teknologi yang belum kita kuasai. Jadi kita harus import. Oke.
Baik baik. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, oke lah kalau memang ditantangan dari dalam negeri, kalau memang ada penyesuaian tadi, memang kan kita tahu industri otomotif kita juga di dalam negeri terus berkembang, apalagi sekarang kendaraan listrik nih ya, dengan Ya. mungkin bentuk jenis ban yang apakah ya bisa dikatakan berbeda lah ya dengan yang konvensional. Apakah ini menjadi tantangan sendiri dengan mulai banyaknya Pak produsen-produsen ataupun otomotif yang berbasis kendaraan listrik di Indonesia untuk industri ban? Pabrik ban bisa mensuplai mobil listrik. Hmm. Tidak ada perbedaan teknologi. Cuman Oke. memang sebetulnya pabrik ban mobil listrik itu banyak membutuhkan synthetic rubber. Oke. Kalau kita terlalu banyak, kalau banyak makin bertambah itu nanti banyak import synthetic rubbernya. Itu aja. Oke oke. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan dari ekspor tadi bagaimana Pak Aziz? Apakah negara-negara Amerika Serikat, kemudian beberapa negara lainnya begitu masih cukup lancar kita untuk melakukan eksportasi ke sana atau justru tantangan tersendiri? Mengingatkan Amerika menerapkan tarif resiprokal di sana begitu Pak Aziz? Ya, tadi Anda menyampaikan data-data yang sangat-sangat presisi. Terima kasih saya kepada IDX yang membuat demikian angka. Tapi di situ ada satu kelihatan. Sekarang yang terganggu pasalnya itu Thailand. Oke. Thailand sekarang sudah membalas kita, tidak mau lagi impor ban dari Indonesia, bersama ASEAN. Dan air-air yang betul-betul kita terganggu itu adalah Thailand sama India. Oke. Kenapa terganggu? Karena ada satu hal yang harus saya kritik pemerintah Pak, yaitu pemerintah Indonesia ini terlalu banyak bikin capman yang sangat mengganggu eksistensi bukan hanya pabrik ban. Boleh dikatakan seluruh industri itu terganggu dengan banyaknya capman yang kalau kita dengar Pak Prabowo mengatakan tidak ada itu, tidak ada itu capman aja. Kalau sudah saya bikin kepres dijalankan. Ini kan kalau ada kepres dia bikin capman. Dan di sinilah selalu permainan. Di sinilah habisnya bata, tekstil, di sinilah habisnya ini. Karena kita punya pemerintah, saya kritik lagi nih, nggak outward looking Pak, tapi inward looking. What is good for my country, bukan what is good for the market. Jadi akibatnya ya tertekan industrinya. Baik. Misalnya ya, saya kasih contoh saja. Misalnya ini sangat sederhana. Kita jadikan pegangan indeks kepuasan konsumen. Ya, itu ada salah satu kementerian itu tempat kita laporkan. Pak, saya sampaikan pada Anda, ada enggak berani itu industriawan itu kalau mengisi formulir mengatakan kami enggak puas, enggak berani Pak. Karena orang Indonesia ini sangat lemah di dalam mengemukakan pendapat. Baik. Tapi kita jadi ini harus diperhatikan bahwa nggak bisa konsumen itu kita paksa. Dan baru-baru ini ada seorang menteri berani mengatakan begini. Jangan coba-coba melawan pemerintah. Siapa nggak pernah melawan pemerintah Pak? Swasta ini, ya toh? Pengusaha itu nggak pernah mengganggu pemerintah. Dia ikutin asal menguntungkan bagi dia. Karena dia invest besar-besaran di Indonesia ini. Ya, pabrik ban itu minimum. Kalau mau bikin pabrik ban itu 200 sampai 300 juta dolar loh Pak. Dan dia kan nggak mau kehilangan uangnya. Itu dia Pak Aziz. Lantas strateginya bagaimana supaya kita bisa bertahan begitu untuk meningkatkan produktivitas, kemudian tetap menjaga pangsa pasar domestik dan juga ekspor? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Aziz. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aziz Pandi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia. Ya, menarik kalau kita cermati strategi yang mungkin sudah disiapkan, mitigasi-mitigasi yang sudah dilakukan apa saja begitu Pak Aziz untuk bisa mempertahankan geliat industri ban di Indonesia. Meskipun kita tahu industri otomotif juga masih juga ada tantangan di sana dengan pelemahan daya beli juga begitu di masyarakat saat ini, Pak Aziz. Oke. Kita lihat satu aja Pak. Mulai dari industri itu masuk. Saya pernah ketemu dengan Continental. Sudah janji committed dalam satu pertemuan bahwa Continental dan Jerman itu mau invest ke Indonesia. Kita butuh pabrik itu agar
penggunaan karet rakyat itu lebih banyak gitu. Sudah janji lokasi kira-kira di mana sudah dibicarakan. Tiba-tiba seminggu kemudian saya dapat kabar Continental tidak jadi invest di Indonesia, kami akan invest di Vietnam. Saya kan kalang kabut Pak. Benda itu besar, itu dari Jerman. Karena setiap bangsa negara di dunia yang baik ini selalu punya flag carrier ban. Ya, seperti Ferrari itu Italia itu punya pabrik ban yang disebut Michelin dari Perancis, Continental dari Jerman, Dunlop dari Inggris, Goodyear dari Amerika, Hankook dari itu kan ada seperti flag carrier. Jadi saya butuh ini Continental untuk masuk ke Indonesia. Batal, dia masuk ke Vietnam Pak. Saya tanya why? Gampang aja jawabnya di Prasetyo. Apa dia bilang tahu? Pak, kalau kami di Vietnam, di Thailand, itu kantor BKPM-nya mengatakan what can I do for you? Jadi kita tinggal bilang aja what we need. Listrik masuk, tanah gampang, nggak mahal. Kalau di Indonesia ini kan kalau mereka itu pertanyaan kita lah, what can you do for me? Ya nggak bisa dong Pak. Tahu you maksud saya kan? Baik, itu dia masih ada tantangan dari sisi investasinya. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi industri ban saat ini, kalau kita tarik ke sektor tenaga kerjaan, apa yang bisa menjadi proyeksi Anda ke depan begitu? Apakah ini juga bisa mempengaruhi terkait dengan daya saing industri ban juga sendiri, kemudian bagaimana dengan produktivitas, kaitannya juga dengan ketenaga kerjaan di industri ban ke depannya begitu Pak Aziz? Prasetyo, harus kita ingat bahwa sistem penggajian di Indonesia ini tidak benar-benar duduk secara baik untuk bisa mengundang investor. Ya, saya belum ngomong premanisme ya, baru ngomong situ aja. Misalnya gini, penggajian. Kalau sistem ini tiap begini terus, ini berbahaya Pak bagi masyarakat. Karena gaji itu tiap tahun itu naik. Mana pernah gaji turun, naik terus. Sehingga kalau dikumpul-kumpul 25 tahun atau dia masih muda dan masih bekerja belum pensiun sampai 20 sampai 25 tahun, gajinya udah gaji senior manager Pak, dari pegawai seorang clerk misalnya. Dan naik terus, UMR naik terus. Makanya UMR di Jawa Barat ini begitu tingginya. Pabrik itu tidak mau lagi di Jawa Barat, maunya ke Jawa Tengah yang jauh lebih rendah UMR-nya. Why? Ya karena kita harus ingat, pemerintah itu harus lihat dong, negara ini negara besar Pak, bukan kecil. Jadi harus membuat satu peraturan itu yang bisa didudukkan secara pasti gitu. Jangan nggak pasti. Kalau kita perlu dengan kepastian, bagaimana kita berusaha. Terima kasih Pak. Baik. Terakhir proyeksi Anda terkait dengan industri ban sendiri ke depan akan seperti apa nanti prospeknya Pak? Tidak. Industri ban yang sudah lama ini, yang sudah ada tahun 1931 seperti Goodyear, Gajah Tunggal, itu kan udah zaman tahun 30 tahun 60 Pak sudah ada di Indonesia ini. Kembangkan mereka. Mereka punya sekolah, punya training untuk membuat teknisi ban yang diperlukan ya. Jadi sudah demikian kokohnya. Tapi diingat mereka, jangan pabrik baru dikasih fasilitas, pabrik lama dibiarkan begitu. Ya gimana pekerja nggak bangkrut? Baik. Oke, itu dia beberapa harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Aziz Pani untuk industri ban, dan semoga nanti kolaborasi yang akan lebih kuat lagi dan bagaimana bentuk kehadiran pemerintah untuk industri ban juga akan semakin baik ke depannya. Pak Aziz Pani, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Aziz. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, Badan Pusat Badan Pusat Statistik mencatat perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2025 jika dibandingkan secara kuartalan dan secara tahunan. Namun demikian, BPS menyebutkan perlambatan tersebut hanya merupakan siklus musiman.
Badan Pusat Statistik mencatat terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 jika dibandingkan dengan kuartal 1 dan kuartal 2 2025. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut perlambatan tersebut merupakan siklus musiman dan bukan karena pelemahan daya beli masyarakat. Amalia menyebut perlambatan tersebut terjadi karena pada kuartal 3 tidak terdapat periode libur panjang keagamaan seperti pada kuartal 2 yang diwarnai momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Amalia menegaskan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2025 tetap solid meski mengalami perlambatan tipis dibandingkan kuartal sebelumnya. Terkait pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% pada kuartal 3 2025, Amalia mengatakan hal tersebut didorong oleh ekspor yang tumbuh di atas 9%. Serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang berbalik positif 5,49% setelah sempat terkontraksi pada kuartal 2. Adapun pertumbuhan di kuartal 3 sebesar 5,04% lebih rendah dibandingkan kuartal 2 2025 yang sebesar 5,12%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, konsumsi melambat, daya beli akhir tahun butuh akselerasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, dan juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Peter, apa kabar? Ya, halo Pak Peter. Halo, Baik, apa kabar Pak? kedengaran tapi nggak begitu jelas ini, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Alfonsus bisa memberikan update terlebih dahulu Pak, terkait dengan kondisi dari industri pusat perbelanjaan saat ini begitu. Seperti apa sih menjelang akhir tahun? Apakah memang saat ini menjelang peak season sudah mulai ada geliat yang lebih menggairahkan atau bagaimana nih Pak Alfons? Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, saya kira ini sekarang masuk kalau untuk industri retail begitu, industri usaha retail, sekarang kita akan menjelang masuk ke peak season kedua begitu ya. Kalau di Indonesia itu kan penjualan retail peak seasonnya itu kan pas di Ramadan dan Idul Fitri. Oke. Itu adalah peak season utama. Peak season kedua itu adalah menjelang Natal dan Tahun Baru begitu. Jadi seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, kita di Q2, Q3 itu apalagi Q3 itu kan masuk ke low season begitu ya, dan juga low season tahun ini kan panjang begitu. Bahkan saya sebutnya dengan panjang dan dalam begitu ya. Panjang kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitrinya datang lebih awal tahun ini begitu. Nah, dalam gitu salah satunya adalah karena pengaruh daya beli masyarakat begitu ya, yang masih belum pulih sepenuhnya begitu. Sehingga low seasonnya ini menjadi tahun ini menjadi panjang dan dalam begitu. Nah, peak season kedua itu adalah Natal dan Tahun Baru. Ini kita sudah masuk November, sebentar lagi menjelang awal Desember. Tentunya ini penjualan retail ataupun kinerja di industri retail akan meningkat begitu ya di peak season kedua ini. Nah, ini saya kira juga salah satu momen terakhir begitu sebelum tutup akhir tahun, di mana teman-teman industri retail dan pusat perbelanjaan itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketinggalan di Q2 dan Q3 begitu ya. Tetapi saya kira ketinggalannya itu cukup besar dan tentunya saya yakin tidak bisa sepenuhnya tercover begitu di Q4 ini begitu ya. Tetapi paling tidak dengan peak season kedua di Natal dan Tahun Baru ini paling tidak kita bisa menjaga kinerja secara keseluruhan di tahun 2025 agar tidak jatuh terlalu dalam begitu. Jadi saya kira ini adalah momen terakhir yang akan dimanfaatkan oleh semua stakeholder di industri retail di Indonesia untuk mengejar begitu ya, memaksimalkan penjualan sebelum menjelang akhir tahun begitu. Baik, saat ini sudah mulai terasa ada sedikit peningkatan begitu ya, meskipun memang belum maksimal, tapi saya kira seiring dengan perjalanan nanti menjelang awal Desember akan mulai terjadi peningkatan sampai dengan nanti Natal dan Tahun Baru begitu. Baik, demikian Mas Pras. Update yang sangat
Menarik untuk dicermati. Lantas Pak Peter, bagaimana Anda melihat dengan kondisi ekonomi? Kita tahu juga ada sedikit perlambatan dari pertumbuhan ekonomi kita, kemudian bagaimana juga dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga yang juga sedikit ada perlambatan di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan dan analisis terkait dengan kondisi ini? Apakah bisa mendorong lagi kinerja ekonomi kita sampai dengan akhir tahun ini, Pak Peter? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh BPS itu sudah cukup clear ya, bahwasanya pertumbuhan ekonomi memang memiliki satu siklus ya, dan triwulan 3 itu adalah siklus perlambatan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 5,12 menjadi 5,04 itu adalah merunjukkan hal itu, terjadinya perlambatan yang sesuai dengan siklus ya. Siklusnya memang menurun pada triwulan 3 dan kalau kita lihat memang konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kita memang melambat ya, dan itu seperti disampaikan oleh Pak Alfon tadi ya, karena memang setelah mengalami puncak pertama ya di bulan Ramadan, kita akan menghadapi puncak kedua di Nataru di bulan Desember, dan biasanya di antara dua puncak ini akan terjadi perlambatan. Kan nggak mungkin juga kan masyarakat kita akan terus belanja, dia pasti akan ada waktunya, dia akan belanja dan kemudian dia akan saving. Dan triwulan 3 itu kalau kita lihat siklusnya adalah siklus di mana mereka mencoba untuk saving karena mereka mengantisipasi juga untuk pengeluaran pada bulan Desember ya. Persiapan untuk tidak hanya sekedar merayakan Natal dan Tahun Baru, tapi juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga untuk liburan. Sehingga memang konsumsi pada bulan-bulan triwulan ketiga, yaitu bulan September, ya, bulan Agustus, ya, September itu mereka biasanya akan agak ngerem, sehingga memang tapi kalau kita lihat ya perlambatannya nggak begitu dalam ya, jadi masih di dalam kisaran kewajaran ya. Kalau kita lihat angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita kan ada di kisaran 4,8. Jadi ini kalau menurut saya adalah sebuah kewajaran, bukan sebuah penurunan yang drastis, yang penurunan yang sangat wajar, yang lebih disebabkan oleh siklusnya memang pada periode itu akan mengalami penurunan. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai tantangan daya beli, tingkat konsumsi masyarakat, Pak Peter, itu di bagian yang mananya? Mengingatkan pemerintah sudah menggelontorkan juga beragam stimulus ekonomi begitu ya, baik dari dunia usaha untuk masyarakatnya, kemudian Anda melihat tadi Pak Alfonsus juga menyatakan tidak bisa mengejar ketertinggalan pada saat low season yang cukup panjang begitu dari awal tahun di akhir tahun begitu, Pak Peter. Ya, kalau kita lihat dari konsumsi juga kita lihat dari kelompoknya, klasifikasinya ya. Ada konsumsi dari kelompok masyarakat bawah, masyarakat menengah, dan kelompok atas ya. Konsumsi kita itu lebih didorong sebenarnya untuk retail dan sebagainya, terutama itu lebih didorong oleh kelompok menengah dan atas. Yang kontribusi dari belanja itu lebih didominasi oleh kelompok menengah atas. Nah, di kelompok bawah ini walaupun masyarakatnya banyak, tetapi sebenarnya kontribusinya terhadap konsumsi itu tidak besar. Ya. Nah, dalam konteks itulah kita bisa melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya untuk menahan agar supaya konsumsi ini tidak mengalami perlambatan yang terlalu dalam disebabkan oleh kelompok terganggunya daya beli di kelompok bawah. Ya. Jadi berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu untuk menjaga agar supaya masyarakat bawah kita masih tetap bisa belanja, tetap bisa berkonsumsi. Tetapi tidak bisa mendorong konsumsi kita secara signifikan karena memang kontribusi mereka itu sebenarnya relatif kecil. Intinya adalah tujuan dari kebijakan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial itu adalah gunanya untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mereka tetap bisa belanja. Tetapi tidak bisa membantu secara keseluruhan terhadap konsumsi rumah tangga.
Oke, tidak bisa membantu secara keseluruhan konsumsi rumah tangga, mungkin menjaga di posisi yang posisi idealnya begitu ya untuk konsumsi belanja masyarakat saat ini. Nah, Pak Alfonsus, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi tadi begitu? Apakah yang Anda sampaikan ini sudah mulai ada geliat-geliat aktivitas masyarakat pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan yang sudah semakin meningkat, tapi mereka batasannya apakah sudah mulai banyak yang mereka juga melakukan aktivitas jual beli di sana? Jadi fenomena rojali dan lain-lain itu masih tetap ada atau bagaimana nih Pak Alfons? Ya, saya kira persiapan sudah dilakukan oleh para teman-teman di industri retail ataupun pusat perbelanjaan. Biasanya kalau menyambut peak season itu beberapa bulan sebelumnya begitu selalu sudah dipersiapkan gitu ya, Iya. karena ingin mendapatkan hasil maksimal. Demikian juga dengan saat ini begitu. Jadi program-program belanja sudah disiapkan. Nanti tinggal di launching begitu pada awal Desember begitu. Jadi saya kira semua persiapan sudah berjalan dengan baik begitu. Geliat dari masyarakat sudah mulai ada, tapi memang belum signifikan. Seperti yang tadi saya sampaikan begitu, nanti akan mulai terasa di awal Desember lah begitu ya kurang lebih. Nah, kemudian ya kalau fenomena rojali dan rohana seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa ini akan berkurang seiring dengan momen-momen tertentu begitu ya. Nanti menjelang ini Natal dan Tahun Baru ini akan jauh berkurang begitu. Saya kira itu normal. Dan Oke. di pusat perbelanjaan kan saya sudah sampaikan juga bahwa selama ini bahwa selalu rojali dan rohana itu selalu ada begitu ya. Tidak bisa dihindari karena kenapa? Karena fungsi pusat perbelanjaan itu sudah lebih dari sekedar sebagai tempat belanja begitu. Pusat perbelanjaan itu kan sekarang ada fungsi edukasi, ada fungsi hiburan ya, Betul. dan fungsi budaya dan sebagainya. Jadi yang datang ke pusat perbelanjaan itu belum tentu melulu hanya untuk berbelanja begitu. Sehingga di situ pasti ada rojali dan rohana. Saya kira itu wajar saja begitu. Oke. Tetapi intensitas dan jumlahnya nanti akan berkurang begitu seiring dengan momen-momen tertentu seperti peak season ini dan juga akan berkurang seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat begitu. Jadi saya kira itu dalam kategori wajar. Nah, untuk menghadapi situasi saat ini, saya kira juga pemerintah terlihat kan ingin memastikan begitu ya bahwa di peak season kedua ini ataupun menjelang akhir tahun ini di Q4 ini betul-betul kinerja konsumsi masyarakat dijaga begitu ya kan. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus begitu Ya. untuk memastikan bahwa kinerja bisa maksimal. Meskipun sebetulnya tanpa stimulus pun saya kira akan terjadi peningkatan begitu ya, karena memang di Indonesia memang karakteristik daripada industri retail penjualan adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Peak season 1 adalah Ramadan dan Idul Fitri, peak season kedua itu Natal dan Tahun Baru, itu pasti akan meningkat begitu. Tetapi dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini menambah kepastian begitu ya bahwa kinerja akan meningkat begitu di Q4 ini. Meskipun sebetulnya stimulus ataupun insentif yang diberikan oleh pemerintah ini kan sifatnya sporadis begitu ya, dan sementara waktu saja begitu, belum bisa menyelesaikan masalah daya beli untuk jangka panjang begitu. Ini hanya ingin memastikan saja bahwa di Q4 kinerja ini betul-betul bisa meningkat begitu. Saya kira itu yang kami lihat dari sisi industri retail begitu. Itu dia, Demikian, Mas Pras. optimismenya masih cukup tinggi begitu ya Pak Alfonsus. Dan kita akan lihat, mungkin kita lihat akselerasi apa sih yang masih dibutuhkan Pak Peter. Mungkin nanti bisa menjelaskan lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Peter dan juga Pak Alfonsus. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Kita akan cermati bersama datanya. Ini dia kita di kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025. Trennya memang cukup fluktuatif ya kalau kita lihat dari sisi tingkat konsumsi rumah tangga ini. Kalau kita lihat presentasinya secara tahunan, sempat memang tertinggi di kuartal 4 tahun 2024 4,98%. Kemudian
kuartal 1 2025 turun menjadi 4,95%, kuartal kedua naik lagi menjadi 4,97%, di kuartal 3 turun lagi menjadi 4,89%, dan kuartal 3 seperti sudah sampaikan memang ini masuk dalam low season. Apakah nanti di kuartal 4 akan mengalami lonjakan atau tidak, karena ini memang masih butuh lagi begitu data-data yang lebih lanjut sampai dengan akhir tahun 2025. Dan lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga? Kita tahu sempat memang ada tahanan begitu ya di kuartal 1 2024 kita di 5,11%, kemudian fluktuasinya sampai dengan kuartal 4 2024 5,02%, kemudian di kuartal 1, kuartal kedua, kuartal 3 di tahun 2025 ini ada sedikit tahanan di sana begitu dari 5,12% secara tahunan, kemudian tertahan ataupun mengalami pelemahan sedikit menjadi 5,04% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun ini. Dan selanjutnya kontributor terbesar PDB kita apa saja? Ya, konsumsi rumah tangga masih menempati posisi pertama 53,14%. Ini data per kuartal 3 2025 menyusul investasi dan juga ekspor. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, kemudian juga ada Bapak Peter Abdullah. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Pak Peter, apa yang bisa kita cermati? Akselerasi apa lagi yang masih bisa diberikan oleh pemerintah, kemudian yang dibutuhkan juga oleh masyarakat untuk bisa meningkatkan konsumsi, menambah lagi daya beli masyarakat di akhir tahun, Pak Peter? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk di triwulan 4 secara siklus dia didiemin aja dia pasti akan naik ya. Oke. Tadi Pak Alfon juga sudah menyampaikan secara siklus dia akan naik tanpa harus didorong sebenarnya. Karena memang kebutuhan masyarakat, gaya hidup itu akan menyebabkan konsumsi akan meningkat pada periode Desember, di mana di Desember itu ada Natal dan ada Tahun Baru, ada libur panjang. Ini otomatis akan mendorong masyarakat untuk spending lebih banyak ya. Mereka akan liburan, mereka juga akan merayakan Natal bersama-sama keluarga, dan itu otomatis akan mendorong konsumsi akan lebih tinggi. Nah, satu lagi yang biasanya juga akan mendorong konsumsi itu menjadi lebih tinggi adalah belanja pemerintah yang juga akan naik seiring dengan berakhirnya tahun anggaran. Ya. Pemerintah biasanya akan sibuk ngabisin anggaran di bulan-bulan Desember ini, ya, dan itu akan mendorong konsumsi juga akan ikut terkerek, akan terbantu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana agar supaya ini bisa lebih tinggi, nah itu memang perlu program, ya. Perlu program itu tentunya didasarkan kepada daya beli, ya. Bagaimana pemerintah, kita harapkan program-program ya belanja dari pemerintah itu bisa mengarah kepada memang pembentukan daya belinya masyarakat, yang khususnya pada kelompok menengah atas yang kita tahu kontribusinya terhadap konsumsi rumah tangga itu yang terbesar. Ya. Okay. Mereka inilah yang sebenarnya yang akan memenuhi mal atau pusat-pusat perbelanjaan. Karena kalau bantuan sosial itu tidak digunakan oleh masyarakat untuk belanja ke mal, belanja untuk ke baju dan sebagainya, untuk beli perabot rumah tangga, enggak, ya. Bantuan sosial itu sifatnya lebih kepada kebutuhan dasar dari masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang konsumsi rumah tangga, tidak akan menyebabkan, tidak akan terdorong secara signifikan dikarenakan bantuan sosial. Jadi kalau kita bicara tentang program yang bisa mendorong konsumsi rumah tangga itu adalah bukan berkenaan daya beli sebenarnya, tetapi berkenaan dengan minat masyarakat untuk belanja. Oke. Ya. Dan itu mengena kepada mereka yang sudah punya daya beli sebenarnya. Misalnya ya sekarang ini kan sering juga disebut-sebut ya Mas Pras ya, kelompok bawah itu sudah dapat bansos. Iya. Nah, bantuan untuk kelompok menengah atas ini apa ya, agar supaya ini juga ikut membantu mendorong mereka, minat mereka itu untuk belanja ya. Mereka punya daya beli, nggak bisa kita pungkiri kan, kelompok menengah atas itu memiliki kemampuan untuk daya beli, untuk belanja. Tetapi sekarang ini kan kebanyakan dari mereka itu menahan belanja mereka. Nah,
Ini yang harus kita upayakan, kita berikan program-program tersendiri yang bisa meningkatkan minat mereka itu lebih ya untuk mereka belanja. Ya. Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, dari pelaku usaha sendiri, Pak Alphonse, bagaimana Anda melihat untuk bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum menjelang Nataru ini benar-benar kita maksimal, meskipun Anda katakan memang cukup sulit lah untuk mengejar ketertinggalan yang Anda katakan ini low season yang cukup panjang begitu di tahun 2025, Pak Alphonse. Iya, pertama kami dari industri retail dan juga industri pusat perbelanjaan tadi saya sudah sampaikan juga di awal akan mempersiapkan program begitu. Ada dua cara strategi, adalah pertama dengan event-event itu, acara-acara ini adalah untuk menarik konsumen datang ke pusat perbelanjaan. Kemudian kami mempunyai program belanja begitu ya. Jadi ada program event acara dan juga program belanja. Program event acara itu adalah untuk menarik masyarakat datang ke pusat perbelanjaan dengan acara-acara ya terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga setelah datang kita dorong lagi, kita pancing mereka lagi untuk berbelanja dengan program-program belanja. Saya kira dua program ini yang kita lakukan begitu. Nah, khusus untuk tahun ini program-program ini juga kami koordinasikan, sinkronisasikan secara nasional begitu. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan juga di bawah koordinator Menko Perekonomian begitu untuk bisa memperkuat begitu ya program-program belanja di akhir tahun ini gitu. Jadi saya kira gaungnya tahun ini akan jauh lebih kuat di seluruh wilayah Indonesia karena berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian begitu. Nah, tentunya juga tadi dengan berbagai tadi stimulus yang dipersiapkan oleh pemerintah ini juga saya kira akan ikut tentunya akan ikut mendorong lah begitu peningkatan penjualan menjelang akhir tahun ini. Jadi saya kira itulah program-program khusus yang kita siapkan untuk menjelang akhir tahun 2025 ini. Tetapi kembali yang tadi saya sampaikan bahwa program-program stimulus ataupun insentif yang diberikan pemerintah seharusnya lebih yang bersifat menciptakan dalam tanda kutip demand begitu ya, daripada yang sifatnya sporadis seperti saat ini ya, sifatnya sesaat begitu. Contoh misalkan pemerintah memberikan insentif PPh 21 untuk sektor pariwisata begitu. Ya memang itu betul diperlukan begitu ya, tetapi saya kira itu sifatnya bukan menciptakan demand begitu. Jadi yang kami harapkan sebetulnya adalah misalkan pemerintah memberikan berbagai stimulus insentif untuk transportasi begitu ya, dibuat supaya lebih murah. Seperti kita ketahui sekarang tiket pesawat kan mahal sekali begitu di Indonesia. Nah, pemerintah memberikan insentif di sektor transportasi untuk semua transportasi sehingga murah. Kalau murah ini akan memancing masyarakat untuk bepergian begitu ya, berjalan-jalan begitu, sehingga ini menciptakan transaksi di sektor pariwisata daripada sekedar hanya memberikan insentif PPh, pembebasan PPh yang ditanggung oleh pemerintah gitu ya, PPh 21 tadi. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang harus diciptakan. Contoh lagi misalkan sebelumnya pemerintah ingin mendorong industri nikel begitu ya, dengan menciptakan kemudahan ataupun fasilitas pajak-pajak untuk kendaraan listrik begitu, sehingga kendaraan listrik murah begitu, sehingga ini mendorong masyarakat beli mobil listrik. Kalau beli mobil listrik sehingga produksi mobil listrik semakin meningkat, di mana kebutuhan nikel tentunya akan meningkat juga begitu. Saya kira strategi-strategi seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Jadi daripada sekedar stimulus ataupun insentif-insentif yang sifatnya sporadis seperti saat ini gitu. Memang untuk akhir tahun ini itu memang untuk memastikan begitu bahwa kinerja akan maksimal begitu. Saya kira itu setuju, tetapi saya kira itu bukan sifatnya untuk jangka panjang begitu ya, untuk bisa menyelesaikan solusi daya beli masyarakat begitu. Saya kira yang harus diciptakan adalah bagaimana strategi untuk menciptakan demand begitu ya, dalam tanda kutip begitu. Demikian Mas Pras. Baik, demandnya yang memang perlu diciptakan di masyarakat, kemudian tadi dengan beragam stimulus yang tepat sasaran ini akan lebih mengoptimalkan lagi begitu ya, untuk meningkatkan aktivitas belanja masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat, dan ujung-ujungnya adalah juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh paling tidak tahun ini 5,2%-an begitu ya. Baik, Pak Alphonsus, Pak Peter, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Peter, terima kasih Pak Alphonsus. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Peter.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.